Selamat pagi Ibu dan rekan-rekan sekalian. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi yaitu konsep dan ruang lingkup dari Total Quality Management. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Niputu Putri Mahaliani dengan NIM akhir 1014 dan bersama dua rekan saya yaitu Ikri Bagus Krisna Mahartika dengan NIM akhir 1020 dan yang terakhir yaitu Loputurani dengan NIM akhir 1029. Pada pagi hari ini kami akan membawakan 6 subtopik. Yang pertama yaitu definisi, kualitas, dan TQM, yang kedua sejarah singkat perkembangan TQM, yang ketiga latar belakang perlunya TQM, yang keempat perbedaan TQM dengan metode lainnya, kelima prinsip dan unsur pokok dalam TQM, dan yang terakhir pokok atau faktor-faktor kegagalan dari TQM. Dan untuk pembahasan materi subtopik pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Krisna. Para Krisna dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait subtopik pengertian kualitas. Kenapa kita perlu mengerti pengertian dari kualitas ini? Karena pada selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu TQM. Jadi kita perlu memahami satu konsep atau satu aspek dari bagian TQM ini, yaitu adalah kualitas. Kualitas mungkin beberapa dari teman-teman masih memandang kualitas itu memiliki berbagai pengertian. Ya, memang kualitas memang memiliki berbagai pengertian. Jadi dari persepsi teman-teman mungkin kebanyakan masih memiliki pandangan bahwasanya kualitas itu adalah ketika kita memiliki barang-barang yang mewah ataupun ketika kita memiliki suatu produk yang memang berasal dari luar negeri ataupun produk yang kita miliki itu memiliki harga yang memang cukup mahal untuk dikonsumsi. Nah, misalkan saja seperti gambar yang ada di PowerPoint seperti mungkin mobil Lamborghini, sepatu Adidas ataupun tas mewah lainnya. Jadi memang kualitas memang memiliki berbagai pandangan, tapi dalam hal total quality management, kualitas bisa dapat diartikan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Next. Jadi kualitas itu dari beberapa ahli juga memang memiliki berbagai pandangan bermacam-macam. Seperti salah satunya kualitas bisa diartikan oleh sebagai providing our customer with product and service that consistently meet their need and expectation. Ataupun di sisi lain ada yang berpendapat juga bahwasanya kualitas itu adalah the best product that you can produce with the material that you have to work with. Dan di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwasanya kualitas itu adalah a pragmatic system of continual improvement, a way to successfully organize, manage, and maintain, yang mungkin bisa diartikan sebagai suatu sistem yang dinamis yang secara berkelanjutan melakukan peningkatan terhadap produknya untuk mencapai kesuksesan dalam mengorganisasi mesin dan manusia di dalamnya. Dan mungkin yang pendapat yang paling umum terkait dengan kualitas dari rekan-rekan mungkin mengenalnya sebagai the meaning of excellence atau buah keunggulan. Nah, dari beberapa pengertian tersebut bisa kita dapatkan aspek penting terkait pengertian dari kualitas itu. Nah, kualitas itu berdasarkan beberapa pengertian tadi, jadi kita bisa ambil bahwasanya kualitas itu bisa meliputi produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Nah, kedua juga kualitas jika kita lihat itu meliputi usaha untuk bisa memenuhi atau melebihi harapan dari pelanggan atau konsumen kita. Nah, yang ketiga aspeknya adalah kualitas merupakan kondisi yang mungkin selalu berubah, tidak tetap pada suatu kondisi saja, tapi bisa berubah di masa mendatang. Nah, jadi bisa disimpulkan dari tiga aspek atau 3 poin dari beberapa pengertian bisa disimpulkan kualitas adalah suatu kondisi yang dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan dari seseorang. Nah, dari pengertian kualitas kita bisa lanjut masuk ke dalam apa itu total quality management. Next, Putri. Jadi total quality management merupakan suatu
bagian dari ilmu manajemen yang sangat penting bagi kita untuk pahami dalam mengorganisasi suatu perusahaan atau organisasi kita. Nah, TQM dari asal katanya ada 3 kata, total, quality, dan manajemen. Total bisa diartikan sebagai seluruh atau semua anggota atau perangkat dalam sebuah perusahaan itu berkontribusi untuk bisa menjalankan suatu strategi atau pendekatan, apapun itu. Nah, quality mungkin tadi bisa kita artikan sebagai sebuah hal yang memang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, dan lingkungan dari suatu perusahaan untuk bisa memenuhi keinginan dari pelanggan. Nah, juga manajemen adalah suatu ilmu terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga evaluasi dalam mengorganisir manusia dan mesin yang ada di dalamnya. Nah, dari ketiga poin itu bisa kita simpulkan apa itu TQM. TQM bisa diartikan juga sebagai suatu pendekatan dalam menjalankan usaha atau organisasi yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus atau kontinu atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Nah, untuk bisa mencapai TQM ini ada beberapa karakteristik yang harus dicapai di dalamnya. Yang mana untuk mencapainya itu ada 10 poin yang mana nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai sejarah singkat mengenai perkembangan TQM. Jadi TQM ini merupakan suatu ilmu yang muncul atau lahir dari sebuah yang namanya yang mana ilmu manajemen ilmiah ini dikeluarkan atau dicetuskan oleh Bapak Frederick Taylor yang langsung pada era tahun 1920-an pada bukunya yang beliau ciptakan yang berjudul The Principle of Scientific Management, yang dari sana melahirkan berbagai teknik seperti studi waktu dan gerak. Nah, aspek yang paling fundamental dan manajemen ilmiah adalah adanya pemisahan antara perencanaan dan pelaksanaan, yang mana dalam hal ini adanya pembagian tugas dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pembagian tugas ini bisa menimbulkan tugas ini telah menyisihkan konsep lama mengenai keahlian ataupun keterampilan di mana individu yang sangat terampil melakukan semua pekerjaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang sangat berkualitas. Nah, manajemen ilmiah Taylor mengatasi hal ini dengan membuat perencanaan tugas manajemen dan tugas tenaga kerja. Nah, untuk mempertahankan kualitas produk dan jasa yang telah dihasilkan, maka dibentuklah Departemen Kualitas pada sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kita ketahui di perusahaan yang umumnya mungkin hanya ada departemen produksi, departemen keuangan, departemen produksi, dan seperti itu. Jadi departemen kualitas merupakan suatu departemen yang baru diciptakan untuk fokus pada pengecekan barang-barang atau produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Nah, seiring dengan meningkatnya volume, tentu akan menjadi sebuah kompleksitas bagi departemen manufaktur untuk bisa mengecek satu persatu barang. Karena pada dasarnya untuk bisa mengecek kualitas sebenarnya kita perlu untuk bisa atau seluruh bagian dari organisasi itu perlu untuk bisa menjaga kualitas produk yang dibuat. Jadi kualitas produk tidak hanya diandalkan hanya pada satu departemen saja, melainkan pada seluruh aspek. Nah, hal inilah yang belum terjadi pada saat itu, yang kemudian muncul karena adanya kompleksitas tersebut, maka timbul yang namanya quality engineering pada tahun 1920-an dan reliability engineering pada tahun 1950-an, yang mana dikeluarkan oleh dua orang ahli, yakni Bapak Walter Andrew Seward dari Bell Laboratorium yang memperkenalkan statistical quality,
Control dalam bukunya yang berjudul Economic Control of Quality of Manufactured Product. Nah, itu beliau ciptakan pada tahun 1931. Nah, sedangkan Bapak William Edward Deming ini sangat banyak berkontribusi besar dalam pengembangan TQM ini. Dia memulai jalurnya pada tahun 1940, di mana beliau membantu US Bureau of Census dalam menerapkan teknik-teknik sampling statistik. Nah, kemudian pada tahun 1950, beliau juga mengajarkan mata kuliah mengenai kualitas kepada para ilmuwan, insinyur, dan eksekutif perusahaan Jepang. Nah, karena beliau ini sangat aktif sekali dalam mengembangkan ilmu kualitas, beliau ini sampai mengembangkan ilmunya tersebut dan mengaplikasikannya di negara Jepang, sehingga pada waktu itu Jepang mengadopsi yang namanya ilmu manajemen ilmiah yang mungkin sekarang bisa dikatakan sebagai TQM, yang mana itu mengakibatkan Jepang bisa bersaing dalam hal industri manufaktur dibandingkan dengan Amerika yang memang waktu itu sudah menjadi pemegang industri tersebut. Nah, pada saat itu Jepang mampu untuk mendominasi Amerika dalam hal industri-industri manufakturnya yang mereka ciptakan melalui prinsip ilmu manajemen ilmiah. Nah, kemudian pada tahun 1990 sampai sekarang, TQM ini masih sangat berkembang dan kemudian terus diajarkan di universitas-universitas dan juga pembelajaran mengenai standar kualitas. Baik, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya dan juga materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rani. Terima kasih. Baik, sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar? Bisa, Rani. Maaf, tidak bisa terdengar, Rani. Apakah bisa terdengar? Oke, sekarang udah bisa didengar. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu latar belakang perlunya QTM. Mohon maaf, untuk selanjutnya yaitu latar belakang adanya TQM. Bisa di next. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh terkait dengan adanya total quality management ini, pertama, latar belakang yang mendasari yaitu di mana Amerika Serikat ini pernah memiliki situasi di mana standar hidupnya negara Amerika Serikat ini menjadi yang paling tinggi di dunia untuk jangka waktu lebih dari 100 tahun. Nah, mereka juga pernah menjadi pelopor dan pemimpin dalam perkembangan faktor pendorong utama bagi peningkatan standar hidup, yaitu untuk perbaikan produktivitas, pertumbuhan, dan inovasi. Nah, di mana kemampuan Amerika Serikat pada saat itu memberikan basis ekonomi yang memungkinkan mereka untuk membangun masyarakat yang berstandar hidup terbaik di dunia. Tetapi semenjak tahun 1980-an, Amerika ini kehilangan pasar dan produktivitasnya. Amerika Serikat ini disalib oleh Jepang, di mana pada saat itu keadaan Jepang mengalami banyak penurunan. Salah satunya pada bidang pengangguran meningkat dalam sektor manufaktur dan posisi kompetitifnya semakin terkikis di pasar global. Nah, semua gejala tersebut merupakan kegagalan bagi Amerika Serikat dalam mempertahankan kualitasnya. Nah, para pesaing negara-negara seperti Jepang mulai merintis usaha mereka untuk merebut banyak pasar yang sebelumnya didominasi oleh Amerika. Nah, melihat hal tersebut, Jepang otomatis lebih unggul dari Amerika Serikat. Salah satu keunggulan yang dibawa oleh Jepang yaitu harga produk yang ditawarkan Jepang relatif murah. Karena di sini ada dua asumsi, di mana menurut Amerika sendiri ancaman potensial dari produk-produk Jepang menyasar aspek biaya bukan kualitas. Tetapi menurut Jepang sendiri kunci sukses yaitu adanya kualitas yang baik.
Oleh sebab itu, untuk mempertahankan kualitas yang baik ini, Jepang berupaya untuk menciptakan sebuah strategi yang nantinya agar Jepang sendiri bisa mempertahankan kualitasnya di pasar internasional. Nah, di sini ada 2 strategi yang digunakan oleh Jepang untuk mempertahankan kualitasnya. Yang pertama ada strategi internal dan juga ada strategi eksternal. Nah, dengan cara strategi eksternal ini, Jepang berupaya untuk melakukan perbaikan dengan cara mengirimkan tim khusus ke luar negeri, di mana tim khusus ini digunakan untuk mempelajari pendekatan-pendekatan yang dilakukan perusahaan asing. Dan juga kemudian Jepang juga menerjemahkan literatur asing yang diseleksi ke dalam bahasa Jepang. Selain itu, mereka juga mengundang dosen-dosen asing untuk datang ke Jepang dan memberikan kursus pelatihan kepada manajernya, di mana pelatihan ini digunakan untuk terus melatih kemampuan para masyarakat yang ada di Jepang untuk tetap menjaga kualitasnya. Dengan cara strategi tersebut, Jepang berharap dia akan tetap mempertahankan kualitasnya. Kemudian selanjutnya ada strategi internal yang digunakan Jepang. Yang pertama yaitu manajer tingkat atas mengambil pimpinan revolusi. Nah, di sini para manajer tingkat atas secara personal mengambil alih pimpinan revolusi tersebut. Kemudian yang kedua ada semua level dan fungsi menjalin pelatihan. Semua level dan fungsi ini menjalani pelatihan yang nantinya untuk mengelola kualitas agar tetap menjadi kualitas yang terbaik di dunia. Kemudian yang ketiga ada perbaikan kualitas secara revolusioner dan terus-menerus. Kemudian yang keempat ada pelibatan tenaga kerja dalam perbaikan kualitas melalui adanya konsep pengendalian kualitas atau yang sering juga kita sebut dengan quality control. Nah, berkat adanya usaha-usaha tersebut, pada tahun 1970-an, kualitas barang yang ada di Jepang ini, baik dari elektronik maupun otomotif, mengalami peningkatan yang sangat drastis dibandingkan produk-produk yang dikeluarkan oleh negara barat seperti Amerika Serikat. Next. Nah, kemudian selanjutnya kenapa perlu TQM? Nah, di sini dijelaskan bahwa cara terbaik agar dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global adalah dengan menghasilkan kualitas yang terbaik. Nah, untuk menghasilkan kualitas yang terbaik ini diperlukan upaya perbaikan dan pembenahan secara berkesinambungan terhadap kemampuan manusia, proses, dan lingkungannya. Nah, cara terbaik agar dapat memperbaiki kemampuan komponen-komponen tersebut secara berkesinambungan adalah dengan cara menerapkan adanya total quality management, di mana penerapan total quality management dalam suatu perusahaan ini dapat memberikan manfaat yang nantinya akan meningkatkan laba serta daya saing perusahaan yang bersangkutan. Next. Nah, di sini ada manfaat dari adanya total quality management. Nah, dengan melakukan perbaikan kualitas secara terus-menerus, maka perusahaan dapat meningkatkan laba melalui 2 rute. Di sana sudah ada manfaat dari rute pasar dan juga rute biaya. Nah, yang pertama yaitu pada rute pasar. Perusahaan dapat memperbaiki posisi persaingan sehingga pangsa pasarnya itu semakin besar dan juga harga jual yang ditawarkan semakin tinggi. Nah, kedua hal ini mengarah pada nantinya meningkatnya penghasilan sehingga akan memperoleh laba yang maksimal. Kemudian pada rute yang kedua yaitu biaya, perusahaan dapat meningkatkan
output yang bebas dari kerusakan melalui adanya upaya dari perbaikan kualitas, di mana hal ini akan menyebabkan biaya operasi perusahaan itu berkurang. Nah, ketika biaya operasi berkurang, nantinya juga akan mengakibatkan laba yang diperoleh itu semakin meningkat. Next. Nah, selanjutnya ada perbedaan total quality management dengan metode manajemen lainnya. Next. Nah, di sini ada 4 perbedaan pokok antara total quality management dengan metode manajemen lainnya. Yang pertama yaitu asal intelektual. Nah, di sana dijelaskan bahwa total quality management itu menggunakan teori statistik, sedangkan metode manajemen lainnya itu menggunakan ilmu sosial. Sebagian besar teori dan teknik manajemen yang lainnya itu berasal dari ilmu-ilmu sosial, sedangkan dari total quality management itu adalah menggunakan teori statistika. Inti dari total quality management ini yaitu menggunakan pengendalian proses statistika. Kemudian yang kedua ada dari sumber inovasi. Nah, sebagian besar ide dari teknik manajemen ini bersumber dari sekolah bisnis dan juga perusahaan konsultan manajemen terkemuka. Sedangkan inovasi TQM ini lebih besar dihasilkan oleh adanya para pioner pada umumnya, yaitu seperti insinyur, teknik industri, baik di sektor pemerintah dan juga di sektor industri. Kemudian yang ketiga yaitu ada asal negara kelahirannya. Di sana disebutkan bahwa total quality management itu internasional, sedangkan metode manajemen lainnya Amerika Serikat seperti itu. Nah, jadi di sini kebanyakan konsep dan teknik dalam manajemen lainnya ini seperti manajemen keuangan, pemasaran, berasal dari Amerika Serikat yang kemudian akan menyebar ke seluruh dunia. Tetapi di dalam total quality management ini, yang semulanya dari Amerika Serikat juga berkembang ke Jepang hingga mencapai ke tingkat internasional, semakin meluas seperti itu. Kemudian yang terakhir ada proses penyebaran. Proses penyebaran sebagian besar manajemen itu bersifat hierarkis. Nah, yang mana ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan dalam total quality management, penggerak utamanya yaitu tidak hanya selalu CEO, tetapi juga manajer departemen ataupun manajer divisi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Rani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip dan unsur pokok dalam TQM itu sendiri. Baik, untuk subtopik yang ke-6 ini, saya membahas mengenai prinsip utama dari TQM. Yang terdiri dari 4 bagian, yaitu ada kepuasan pelanggan, yang itu menyangkut mengenai TQM ini akan mengusahakan adanya kepuasan pelanggan yang lebih. Karena kualitas tidak lagi hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi tertentu, melainkan kualitas sudah ditentukan oleh pelanggan itu sendiri. Kualitas yang dihasilkan suatu perusahaan sama dengan nilai atau value yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup para pelanggannya. Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka semakin besar pula kepuasan pelanggan itu sendiri. Yang kedua yaitu respect terhadap setiap orang. Dalam perusahaan yang kualitasnya mencakup kelas dunia, setiap karyawan dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan kreativitas tersendiri yang unik atau berbeda. Dan setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan tentunya diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim untuk mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu manajemen berdasarkan fakta. Perusahaan kelas dunia yang berorientasi pada fakta, maksudnya bahwa setiap
keputusan selalu didasarkan pada data, bukan berdasarkan pada perasaan atau feeling. Dan juga pada saat mengambil keputusan ini akan dilaksanakan dengan kehati-hatian agar mencapai sesuatu yang diinginkan, yaitu khususnya untuk mencapai kepuasan pelanggan itu sendiri. Yang keempat yaitu perbaikan berkesinambungan. Ini merupakan tujuan agar dapat dicapainya kesuksesan setiap perusahaan dan perlu melakukan proses secara sistematis dalam melaksanakan perbaikan. Dan tentunya secara berkesinambungan. Konsep ini juga disebut menggunakan siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Action, yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana, dan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh. Baik, untuk selanjutnya, ada karakteristik dari TKM itu sendiri yang sempat teman saya singgung pertama, yaitu terdiri dari 10 bagian. Yang pertama ada fokus pada pelanggan. Dalam TKM ini, baik pelanggan internal ataupun pelanggan eksternal ini merupakan fokus utamanya, yaitu bagaimana cara para perusahaan tersebut dapat memuaskan dari pelanggan internal ataupun eksternal, karena pelanggan merupakan sumber dari kualitas itu sendiri berasal. Yang kedua ada obsesi terhadap kualitas. Dalam organisasi yang menerapkan TKM, tentu akhir kualitas pelanggan itu diperoleh dari pelanggan itu sendiri. Jadi dengan kualitas yang ditetapkan tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang dibutuhkan tersebut. Yang ketiga ada pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah ini sangat diperlukan dalam penerapan TKM, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Yang keempat ada komitmen jangka panjang. TKM merupakan sesuatu paradigma baru dalam melaksanakan bisnis. Untuk itu dibutuhkan budaya perusahaan yang baru agar TKM itu sendiri dapat dilaksanakan. Komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan TKM dapat berjalan dengan sukses. Yang kelima ada kerjasama tim atau teamwork. Dalam suatu organisasi yang dikelola secara tradisional, seringkali diciptakan persaingan antar departemen yang ada di dalam organisasi itu sendiri, sehingga akan mengakibatkan perpecahan. Akan tetapi dalam organisasi yang menerapkan TKM, kerjasama tim itu sangat diperlukan. Kemudian akan menghasilkan teamwork ataupun kerjasama tim yang nantinya dapat mewujudkan tujuan dari diterapkannya TKM itu dalam suatu perusahaan. Kemudian yang keenam ada perbaikan sistem secara berkesinambungan. Perbaikan sistem ini merupakan setiap produk atau jasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan proses tertentu dalam suatu sistem atau lingkungan, sehingga dapat diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkan tersebut dapat meningkat pula. Yang ketujuh ada pendidikan dan pelatihan. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan-karyawannya akan mendapatkan ilmu ataupun hal yang lebih baik tentang keberhasilan suatu penerapan TKM dalam kehidupan perusahaan ataupun dalam menunjang keberlangsungan perusahaan. Yang ke-8 yaitu kebebasan yang terkendali. Dalam TKM, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan unsur yang paling penting. Sehingga dengan terlibatnya karyawan dalam mengambil keputusan tersebut, maka kebebasan akan timbul. Akan tetapi kebebasan yang timbul tersebut haruslah diatur agar kebebasan tersebut terkendali dan tidak dapat tidak dilakukan dengan semena-mena. Yang ke-9 yaitu kesatuan tujuan. Supaya TKM dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan tujuan yang sama, maka TKM itu sendiri dapat terwujud dengan baik. Yang ke-10 adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan ini merupakan hal yang penting dalam penerapan TKM. Karena dengan adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan, tentunya akan berperan penting dalam mewujudkan TKM itu sendiri. Yang terakhir ada faktor-faktor kegagalan TKM. Ada 6 penyebab ataupun faktor-faktor kegagalan dari TKM. Adapun keenam
penyebab tersebut. Yang pertama ada delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik. Ini dimaksudkan bahwa ketika suatu delegasi dan kepemimpinan tersebut diserahkan kepada pihak lain dan tidak dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan, maka hal tersebut dapat memicu faktor kegagalan dari TKM itu sendiri. Maka dari itu, seorang yang sudah ditunjuk ataupun dipilih sebagai pemimpin harus dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dan tidak memberikan alih kepada orang lain sehingga menyebabkan permasalahan yang muncul. Yang kedua ada tim mania. Organisasi perlu membentuk beberapa tim yang melibatkan semua karyawan. Ketika semua karyawan terlibat dalam sebuah tim untuk membentuk kesuksesan dalam suatu organisasi, maka TKM tersebut dapat terlaksana. Apabila tim mania tidak terbentuk, melainkan karyawan bekerja sendiri-sendiri dan tidak saling berkomunikasi, maka akan memicu adanya kegagalan dari penerapan TKM itu sendiri. Yang ketiga ada proses penyebarluasan atau disebut juga dengan development. Ada organisasi yang mengembangkan inisiatif kualitas tanpa secara berbarengan mengembangkan rencana untuk menyatukan ke dalam seluruh elemen organisasi. Misalnya organisasi pemasaran ataupun operasi dan lain sebagainya. Nah, dalam prosesnya tersebut mereka tidak saling berkomunikasi dan hanya mementingkan pekerjaannya sendiri sehingga proses yang harusnya dilakukan secara bersamaan dapat dilakukan dengan terpisah sehingga dengan adanya hal tersebut pastinya akan bisa memicu kegagalan adanya TKM. Yang keempat yaitu pendekatan yang terbatas dan dogmatis, yaitu bisa memberikan kegagalan juga karena dengan pendekatan yang terbatas tersebut akan memberikan suatu batasan pada proses penerapan TKM di suatu perusahaan, apalagi suatu perusahaan tersebut baru misalkan mau mencetuskan TKM di perusahaannya sendiri dan belum terlalu memahami atau belum terlalu mendalami bagaimana makna ataupun bagaimana sebenarnya penerapan dari TKM. Yang kelima yaitu harapan yang berlebihan atau tidak realistis. Bila hanya mengirim karyawan untuk mengikuti suatu pelatihan dan hanya dilakukan dalam beberapa hari, tetapi pemimpin tersebut sudah menganggap karyawan tersebut langsung ahli dalam pelatihan yang diikuti. Hal tersebut salah karena ketika seorang karyawan mengikuti pelatihan dalam jangka waktu panjang, barulah dia mampu memahami apa yang dia dapatkan dalam pelatihan tersebut. Dan pastinya memerlukan waktu yang lama dalam menerapkan apa yang beliau ataupun dia peroleh dari apa yang dia dapat di pelatihan tersebut. Sehingga dalam melakukan pelatihan haruslah bersungguh-sungguh sehingga harus memiliki harapan yang sesuai juga dengan apa yang kita lakukan. Sehingga harapan yang berlebihan tersebut tidak baik dalam penerapan TKM itu sendiri. Yang keenam ada empowerment yang bersifat prematur. Banyak perusahaan yang kurang memahami makna dari empowerment itu sendiri karena jika seseorang karyawan tersebut mendapatkan yang diberikan empowerment oleh pemimpinnya, maka mereka mengira bahwa karyawan tersebut telah dilatih dan diberi wewenang baru dalam mengambil suatu tindakan. Maka karyawan tersebut akan mendapat self-directed dan memberikan hasil-hasil positif. Seringkali dalam praktiknya karyawan tidak tahu apa yang harus dikerjakan setelah suatu pekerjaan selesai. Oleh karena itu, sebenarnya mereka membutuhkan sasaran dan tujuan yang jelas sehingga tidak salah dalam melakukan sesuatu. Dan masih banyak kesalahan lain yang sering dilakukan berkaitan dengan program TKM itu sendiri dalam suatu perusahaan. Apabila suatu perusahaan benar-benar memahami konsep TKM sebelum mencoba menerapkannya, maka kesalahan-kesalahan ini dapat dihindari. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.